Matahari mulai bercahaya, sinarnya terhalang jendela kelas yang baru saja dibersihkan kala itu. Bunyi ramai anak-anak yang bermain kesana kemari bersautan dengan suara bel masuk. Benar, itu hari pertama masuk sekolah, tepat ia menginjak masa SMA. Iya, sekolah di sekolah impiannya yang termasuk SMA favorit di daerahnya. Seorang gadis dengan rambut lurus terikat, serta gigi ginsul yang semakin menambah pesonanya. Dia, Zevanya Arnandira. Begitu indah namanya bukan? Namun, tak seindah kehidupannya di dunia nyata. Zeva duduk di tempat duduk paling belakang dengan kursi berwarna coklat dan meja yang memiliki banyak coretan tinta merah. Zeva menempati kelas MIPA 1 yang menjadi saksi perjalanan Zeva dalam menjalani masa-masa SMA, masa di mana Zeva tak pernah merasakan rasa bahagia dari sekolah, bahkan keluarganya sendiri. Tepat pukul 7, menandakan pembelajaran harus dimulai. Namun karena itu hari pertama mereka bersekolah, mereka harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sayangnya, berani wali kelas Zeva menuju absen terakhir untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Absen terakhir, silahkan maju, ujar Kurani. Zeva adalah siswa yang terpanggil karena di absen terakhir. Zeva maju dengan ketakutan, bahkan tangannya bergetar. Dengan suara yang terbata-bata, Zeva memperkenalkan diri. Hai semuanya, aku Zevanya Arnandira, biasa dipanggil Zeva. Salam kenal ya. Terdengar suara Zeva yang bergetar dan mencoba tersenyum palsu. Zeva pikir perkenalan pertama itu akan membuat dia menemukan kebahagiaan. Namun malah sebaliknya, dia mendapat bully dari teman-temannya. Entah apa yang membuat mereka membuli Zeva, padahal Zeva saja belum sepenuhnya kenal dengan mereka. Dan mulai hari itu, Zeva selalu sendiri dan merenung sepanjang jam pelajaran. Saat pulang sekolah, Zeva memang terbiasa memakai sepeda. Zeva selalu pulang dan pergi menggunakan sepeda kesayangannya yang dia beri nama Kimi. Sepeda berwarna pink dengan ranjang kecil bercorak bunga matahari. Sampainya di rumah, Zeva antusias menceritakan hal yang dia alami hari ini. Dia berganti pakaian, lalu duduk di sofa berwarna coklat. Zeva setia menunggu papa dan mamanya pulang bekerja. Ding dong, bel rumah berbunyi. Ternyata papa dan mama Zeva telah pulang. Zeva sangat senang dan menyambut mereka. Zeva langsung memeluk papanya. Akhirnya papa pulang. Zeva kangen papa. Papa tahu nggak? Belum sempat Zeva menceritakan apa yang dialami hari ini, tiba-tiba plak. Kamu bisa diem nggak sih? Saya ini capek. Ucap papa Zeva tanpa kasihan. Tamparan keras mendarat di pipi Zeva. Zeva hanya bisa terdiam dan Zeva hanya membalas dengan senyuman saja. Sudah biasa kok. Zeva menatap papanya nanar. Ia hanya ingin memberitahu jika hari ini dia mendapat nilai tertinggi di kelasnya. Papa, aku cuma mau kasih tahu papa kalau hari ini aku dapat nilai bagus lagi. Zeva masih tetap pada pendiriannya, ingin memberitahu kabar bahagia, tetapi tetap saja tidak dihiraukan. Minggir kamu, dasar anak atau diri, jawab mama Zeva yang baru saja datang dari belakang lalu menyingkirkan badan Zeva. Zeva adalah anak yang dibenci di keluarganya. Sebenarnya Zeva adalah anak kedua. Zeva mempunyai kakak yang bernama Gilang, namun 4 tahun yang lalu dia meninggal akibat kecelakaan yang melibatkan Kak Gilang dan Zeva. Gilang mencoba menyelamatkan Zeva yang saat itu hampir tertabrak oleh truk. Naasnya, Gilang justru berlari dan menyelamatkan Zeva. Dan akhirnya Zeva selamat, namun kakaknya harus pergi meninggalkannya. Selama 4 tahun setelah kejadian itu, orang tua Zeva berpikir bahwa Zeva lah penyebab kematian sang kakak yang bernama Gilang ini. Pagi hari pun tiba, saatnya Zeva berangkat sekolah dengan seragam rapi dan rambut terkepang 2 untuk hari ini. Dia keluar kamar dan mengucapkan selamat pagi kepada kedua orang tuanya sedang sarapan di meja makan. Namun, orang tua Zeva tak memperdulikannya. Zeva hanya berdiri sebentar lalu pergi tanpa senyum. Sepanjang jalan ke sekolahnya, Zeva selalu berlinang air mata. Zeva berpikir apakah sebab itu tidak berharganya dia di mata orang tuanya, hingga dia tak pernah dianggap keberadaannya. Aku cuma mau bahagia, ucap Zeva sambil mengucap air matanya yang hampir jatuh di pipinya. Sesampainya di kelas, Zeva hanya duduk sambil membaca buku yang baru saja dia pinjam di perpustakaan yang berjudul Retak. Novel itu mirip dengan kisah kehidupannya. Gladys saja bisa bahagia,
kenapa aku nggak bisa? Ziva berbicara lirih sambil membaca novel yang terakhir bahagia itu. Kutu buku, paling sih kamu suka di sini, dasar tentang kakak sendiri, ucap Gita. Seorang yang membuli Ziva di hari pertama sekolahnya, namun Ziva tidak memperdulikannya. Hanya Ziva berpikir bagaimana kita bisa tahu kejadian yang menimpa kakaknya sedangkan mereka saja baru kenal. Jam istirahat berbunyi. Ziva berjalan menuju kantin sendirian tanpa teman. Saat di kantin, Ziva mengambil jus mangga dan sepotong roti. Namun saat Ziva berjalan untuk pulang ke kelasnya, Ziva tertabrak oleh seorang laki-laki yang sangat terkenal dengan julukan buaya darat. Dia bernama Devano, seorang ketua ekstrakurikuler basket yang memiliki sifat sombong dan usil, yang sedang berjalan bersama gerombolan temannya menuju kantin. Tabrakan itu menyebabkan makanan yang baru Ziva beli tumpah dan mengenai baju Deva. Deva melirik ke arah Ziva dengan tatapan sinis. Apa sih ini bocah tengil? Kotor kan baju gue? Ujar Deva sambil membersihkan baju itu. Maaf ya kak, aku gak sengaja. Suara lirih Ziva terdengar begitu ketakutan dan membuat Deva merasa iba. Ya, seorang Deva yang terkenal dengan sifat sombongnya bisa merasa kasihan kepada Ziva. Sangat aneh, itu kenyataannya. Ya udah, pergi sana. Bikin berjalan aja dasar, tidak insan. Akhirnya Ziva berlari sambil membawa sepotong roti tanpa minum. Saat Ziva berlari tanpa sadar, Ziva menoleh ke arah Ziva dan mengatakan di dalam hatinya, siapa sih dia? Kok baru lihat ya? Gara-gara tuh anak baju gue kotor. Awas aja kalau ketemu. Gue mau ke kamar mandi dulu, bersihin baju. Kalian ke kantin dulu, ntar gue nyusul, ucap Deva sambil berjalan menuju toilet. Dan teman Deva hanya mengangguk. Selesainya dari toilet, Deva langsung menuju kantin dan memesan jus jeruk dan seporsi mie. Anehnya saat sedang makan di kantin, dia kepikiran lagi dengan cewek yang menabrak dia tadi dan berbicara di dalam hatinya. Dia siapa ya? Ngapain sih gue mikirin dia mulu, cewek kutu buku kayak gitu? Sorry ye. Tiba-tiba Andre, teman Deva, bertanya, kenapa lo ngalamun mulu? Ayo, kepikiran kan lo sama cewek tadi? Dia Ziva, anak MIPA 1, cantik sih, tapi cupu, ucap Andre sambil meminum segelas jus jeruk. Oh, MIPA 1, bodo amat sih, nggak penting. Nanti cinta lo. Apa? Gue, seorang Devano, suka sama cewek cupu? Banyak kali yang suka sama gue yang lebih cantik, ucapnya dengan sombong. Lain hari, kelas Ziva mengadakan ulangan matematika, dan Ziva adalah satu-satunya siswa yang mendapat nilai 100. Namun tidak ada yang memberikan tepuk tangan satupun. Mereka tidak peduli dengan apa yang didapatkan Ziva. Ziva yang saat itu pulang ke rumah, berlari hingga terjatuh di depan rumah. Bahkan kakinya terluka, namun dia tak mempedulikannya. Ziva tetap berlari dengan jalan pincang dengan lutut yang bercucuran darah. Lalu dia menyodorkan kertas kepada mamanya yang saat itu sedang makan. Ma, Ziva dapat 100 matematika loh. Mama nggak mau beli Ziva. Gak peduli saya, di mata saya kamu hanya pembunuh, ucap mama Ziva sambil membentangkan tangan di atas meja. Ziva berlari keluar rumah dan duduk di halte pinggir jalan. Kak Gilang, kenapa ya kak? Mama sama papa benci banget sama aku. Padahal kan bukan aku yang ngebunuh kakak. Ziva mengoceh sambil meneteskan air mata dan sembari menatap kertas ujian yang bernilai 100 itu. Sabar ya, seorang memegang bahu Ziva dari belakang yang ternyata adalah Deva. Alangkah terkejutnya Ziva saat melihat Deva berada di belakangnya. Kak Dev kok di sini? Iya, aku baru mencari angin aja. Kenapa emangnya? Gak boleh, tanya Deva sambil mengangkat alisnya satu. Boleh kok, kak. Emang aku sebut gitu ya kak? Tanya Ziva. Siapa yang bilang? Enggak kok. Terus kenapa ya kak? Aku dibenci semua orang. Sabar ya, saus Deva. Aku udah sabar kak, tapi entah kenapa mereka benci aku. Padahal bukan aku pembunuh kakakku sendiri. Ziva berbicara sambil nangis. Emang apa sih yang terjadi? Aku cerita, ucap Deva sambil mengelus bahu Ziva. Tanpa sadar, Ziva berbicara masalah pribadinya dengan seseorang yang baru dia kenal.
Dia menceritakan semua kejadian yang dialami dan apa yang menimpa dia. "Maaf ya kak, aku mau curhat," kata Zeva terbata-bata. Deva hanya mengangguk. "Santai-santai, kamu kalau ada masalah cerita aja gak apa-apa kok, aku dengerin," kata Deva dengan nada halusnya. "Iya kak, makasih ya kak udah dengerin cerita aku. Ternyata kakak gak sensitif itu ya." Deva pun tersadar dengan kata-kata Zeva. Kok iya? Saya ngapain jadi seakrab ini? Tapi ya udahlah, kasihan juga. Lagian gue kan emang dasarnya baik hati dan tidak sombong, ujarnya di dalam hati. Deva akhirnya mengajak Zeva ke kafe yang dekat dengan halte tadi. Mereka memesan segelas cappuccino yang menjadi favorit Deva dan segelas hot matcha favorit Zeva. Mereka berbincang-bincang dan meluapkan apa yang Zeva alami selama ini tanpa canggung. Karena Zeva terlalu asik berbicara dengan Deva, tanpa sadar Zeva pulang terlalu malam. Zeva tergesa-gesa pulang karena takut jika dia akan dimarahi orang tuanya. Kak, udah jam segini, aku harus pulang," ucap Zeva sambil meninggalkan Deva. Baru saja Zeva sampai dan membuka pintu, plak, lemparan keras dari sang ayah. "Kemana aja kamu pergi sama laki-laki? Pantas kayak gitu," ucap sang papa dengan amarah tinggi. "Terus kenapa pak? Emang papa khawatir sama aku? Papa peduli aja enggak sama aku? Tampar aja aku pak, tampar. Kalau itu bisa buat papa benci sama aku. Kapan sih pak papa bakal sayang sama aku?" Jawab Zeva sambil menangis dan marah, kemudian berlari ke kamarnya. Zeva menangis di dalam kamarnya hingga sesaat dia berpikir untuk bunuh diri karena keberadaannya serasa tak dianggap lagi oleh keluarganya sendiri. Zeva sudah tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti dulu kalau dia kecil. Zeva memeluk guling yang menjadi teman setianya. Tiba-tiba dering telepon berbunyi, itu dari nomor yang tidak dia kenal. "Siapa ya? Ini aku Deva." "Zev, kamu nangis?" Deva yang paham jika suara Zeva seperti baru menangis. "Enggak kok, aku cuma capek aja." Akhirnya Zeva mematikan teleponnya dengan Deva, lalu dia duduk meringkuk. "Kenapa ya? Aku gak bisa kayak mereka. Padahal aku cuma anak yang butuh kasih sayang kedua orang tua. Apa aku harus bunuh diri agar aku gak jadi beban mereka?" ucapnya sambil menangis sesenggukan dan memegang pisau yang hampir menyayat nadi tangannya. Namun pisau yang hampir Zeva sayatkan ke tangannya terhenti karena notif dari ponselnya. Notif itu dari Deva. "Zeva, aku tahu kamu capek, tapi semangat terus ya. Ada aku di sini yang selalu ada buat kamu." Itu pesan yang kirim untuk Zeva. Zeva tersenyum dan memeluk ponselnya. Zeva namun bingung kenapa Deva bisa baik kepadanya. Padahal Deva kan seorang yang terkenal dengan keangkuhan dan sombong. Namun bagaimanapun, Deva yang telah menyemangati Zeva beberapa hari ini. Hanya Deva lah yang bisa mengerti apa yang Zeva alami. Deva selalu setia dengan keluh kesah Zeva. Bahkan hubungan mereka saja makin akrab dan bisa dibilang lebih dari seorang teman. Namun, mereka tak berani saling mengungkapkan karena mereka takut salah satu dari mereka akan asing. Terdengar aneh, seorang betul-betul bisa akrab dengan Deva. Semenjak mereka dekat, banyak anak-anak sekolahnya yang membuli Zeva. Namun, Zeva tidak memperdulikannya. Hari ini 25 Mei adalah ulang tahun Zeva yang ke-17 tahun. Zeva sudah tidak mengharapkan orang tuanya merayakannya. Zeva hanya butuh ucapan dari kedua orang tuanya. Zeva yang keluar kamar berharap diucapkan kedua orang tuanya justru hanya ditatap serius dan tidak dianggap keberadaannya. Zeva spontan langsung berjalan keluar tanpa melihat kedua orang tuanya. "Dasar anak nakal, keluar aja gak pamit sama orang tuanya. Dasar anak durhaka," ucap mama Zeva yang terlihat marah. Zeva yang tadinya menghentikan jalannya hanya mengucap, "Emang penting bagi mereka kalau aku pamitan?" Dan setelah itu Zeva tetap lanjut berjalan. Saat Zeva keluar rumah, ternyata ada Deva yang sudah menunggu Zeva dengan membawa kue ulang tahun dan menyanyikannya lagu ulang tahun untuk Zeva. "Happy Sweet 17 Zeva ya Arnandira, tiup lilinnya dong, capek nih pegang kuenya," ucap Deva sambil menyodorkan kue ulang tahun. Zeva akhirnya meniup lilin itu dan berterima kasih karena Deva telah ingat dengan hari spesialnya. Namun saat Zeva ingin mencicipi kue ulang tahunnya,
Tiba-tiba Zeva mengalami mimisan dan pingsan. Zev, kamu gak apa-apa, ucap Deva sambil panik. Orang tua Zeva yang baru saja keluar pun terkejut dan berlari menghampiri Zeva. Zeva, bangun nak, mama gak mau kehilangan untuk kedua kalinya, ucap mama Zeva sambil menangis dan panik. Emang kalian peduli, bahkan saat Zeva butuh kalian aja gak ada, jawab Deva sambil mengangkat tubuh Zeva yang sudah berlumuran darah karena darah yang terus bercucuran. Saat di rumah sakit, Zeva langsung dimasukkan ke dalam ruang IGD. Setelah beberapa menit, dokter keluar dan mengatakan bahwa Zeva diagnosis mengidap penyakit ginjal. Bahkan orang tuanya saja tidak tahu jika Zeva terkena penyakit parah seperti itu. Zeva yang seharusnya harus cuci darah setiap bulan, tapi ia tak pernah menjalani itu karena Zeva berpikir lebih baik meninggal dan menyusul kakaknya daripada hidup menderita dengan kedua orang tuanya. Dokter, bagaimana keadaan anak kami? Ucap mama Zeva. Kondisi Zeva saat ini sedang koma, jadi bapak ibu tolong doakan Zeva karena hanya keajaiban yang bisa membuat Zeva tersadar kembali. Permisi bu, jawab dokter sambil meninggalkan orang tua Zeva yang lemah dan hampir pingsan itu. Orang tua Zeva menyesal dan selalu menyalahkan dirinya jika Zeva terjadi apa-apa, namun penyesalan itu hanyalah penyesalan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali pasrah dengan keadaan Zeva. 1 minggu berlalu namun Zeva tak ada perubahan, bahkan kondisinya semakin memburuk. Bahkan Zeva harus dimasukkan ke dalam ruang ICU dengan alat yang menempel di seluruh badan Zeva. Mama Zeva yang selalu menantikan kesadaran Zeva. Sayang, bangun nak, katanya kamu pengen dipeluk. Dicium, diperhatiin mama papa. Sini, mama bakal lakuin itu, tapi kamu bangun dulu ya nak, mama kangen sama kamu, manjanya kamu dulu. Bangun sayang, ucapnya sambil mengelus rambut Zeva. Zeva mengalami koma, bahkan kondisinya antara hidup dan mati. Saat Zeva mengalami koma, Zeva melihat Gilang kakaknya yang sudah meninggal. Kak, aku mau ikut. Apa kamu gak mau ngerasain kebahagiaan bersama orang tua kita? Kembalilah, mereka butuh kamu. Mereka gak peduli sama aku kak, aku capek kak, ujar Zeva dengan menangis. Zeva, pulang deh, mereka butuh kamu. Suatu hari nanti, kakak bakal jemput Zeva, mama papa di sini. Dan kita bakal kumpul bareng kayak dulu. Tapi sekarang Zeva pulang dulu, belum saatnya Zeva di sini. Pulang dulu ya dek, perkataan kakak membuat Zeva menangis bahagia. Zeva tiba-tiba menggerakkan jarinya yang menandakan bahwa dirinya tersadar dari komanya. Saat Zeva tersadar, dia melihat Deva, mama, dan papanya. Bahkan Zeva melihat sekilas mirip dengan kakak Gilang sedang tersenyum di sebelah pintu. Hei, kamu udah bangun, ucap pertama yang Zeva dengar. Suara itu dari lelaki dicintai secara diam-diam. Ya, itu suara dari Deva. Orang tua Zeva langsung memeluk dan meminta maaf dan berjanji akan menyayangi Zeva seperti dahulu. Mereka tak berhenti mengucapkan syukur karena Zeva telah bangun. Akhirnya aku bisa ngerasain kebahagiaan ini, suara sama-sama yang diucapkan Zeva. 2 minggu kemudian setelah kepulangannya dari rumah sakit, Zeva mulai membaik dan diperbolehkan masuk sekolah. Zeva masuk sekolah diantar oleh Deva. Mereka bergandengan tangan layaknya seorang yang menjalin asmara. Saat di sekolah, gadis yang suka membulinya itu meminta maaf karena telah membulinya. Ternyata kita tahu jika rumor tentang Zeva yang membunuh kakaknya hanya dari internet saja. Setelah kejadian yang selama ini Zeva alami, akhirnya Zeva telah menemukan kebahagiaan yang selama ini dia dambakan. Saat di sekolah, Zeva sudah tidak dikucilkan lagi, bahkan menjadi siswa berprestasi yang disukai oleh teman-temannya. Dan di rumah, Zeva menjadi anak tinggal kesayangan orang tuanya. Zeva tak pernah merasa sendiri lagi, apalagi semenjak adanya Deva di hidupnya. Zeva semakin bahagia. Deva menjadi laki-laki yang menemaninya dari suka dan duka. Deva dan Zeva akhirnya berpacaran. Deva selalu menjaga Zeva, bahkan selalu meratukan Zeva.
Tak boleh ada air mata yang satu lagi dari mata Zeva. Sudah cukup apa yang Zeva alami kemarin. Sekarang, Deva mencoba membahagiakan Zeva. Mungkin kebahagiaan yang kita dambakan tak harus tentang harta, namun hanya dengan diperhatikan itu sudah lebih dari cukup. Dengan keluarga yang harmonis dan lelaki yang bisa menjaganya, Zeva bisa merasakan apa yang dia inginkan selama ini. Sedahsyat apapun badai pasti akan berlalu dan kebahagiaan akan datang dari manapun.